Terima kasih, terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kami mau dekat dengan-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau. Kami mau melekat padamu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Oh, terima kasih Yesus, sebab Engkau Bapa yang baik, Kau yang layak kami sembah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, oh haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus, Kaulah kerinduan kami, Kaulah yang kami nantikan. Hati kami haus akan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami ucap syukur, sebab Engkau baik. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan
sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Shalom warga kerajaan, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya percaya hari ini kita semua dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kasih yang sempurna itu ada dalam hidup kita. Dan kita percaya kasih yang sempurna itu memberikan kekuatan, bahkan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Pagi ini kita akan bersama-sama menikmati loving God, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih melalui karya-Mu yang indah, kami semua menerima kasih itu Tuhan. Sehingga kami percaya hari ini bahwa hidup kami berbeda, hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan.
Dan ketika kasih itu kuat dalam hidup kami, maka hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menyatakan kerajaan-Mu di bumi ini. Pagi ini tolong kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu, sehingga langkah-langkah kami setiap hari adalah langkah-langkah iman dalam firman Tuhan, bersama dengan karya Roh Kudus. Berkati kami pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Loving God. Tema kita di bulan ini yaitu mengasihi Tuhan. Tidak mudah, karena kita tahu bukan kita yang mampu mengasihi Tuhan, tapi karena kasih Tuhan lebih dahulu dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita bisa mengasihi Tuhan. Kita nggak tahu cara mengasihi, tapi melalui karya yang indah, Roh Allah mengasihi hidup kita, sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Di dalam tema kita, Ulangan pasal 10 ayat 12, itu ayat yang menjadi tema kita. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Dia. Dengan apa? Segenap hati dan segenap jiwa. Satu ayat yang kalau direnungkan begitu komplit, sehingga saya percaya ketika kita melihat ini bahwa ada takut akan Tuhan dalam hidup saudara dan saya melihat bahwa karya Tuhan akan nyata. Sehingga setiap pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari, persoalan-persoalan kehidupan yang begitu kita dapat katakan polemik yang dalam kehidupan pribadi masing-masing, saya percaya kita akan menang karena takut akan Tuhan menuntun kita. Takut akan Tuhan memberikan jalan, takut akan Tuhan memberikan perlindungan dan pertolongan bagi kita semua. Nah, saya membaca referensi di dalam takut akan Tuhan yang terambil dari Amsal 10 ayat 27 berkata gini, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Itu suatu janji yang ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita melihat ini, mengasihi Tuhan dengan cara yang Tuhan mau, maka umur saudara diperpanjang di bumi ini. Untuk apa? Bukan untuk menikmati segala sesuatu akhirnya kita lupa Tuhan, tidak. Tapi diperpanjang untuk menyatakan kerajaannya di bumi ini dengan kasih Tuhan. Nah, yang kedua, Amsal 14 ayat yang kedua. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Setiap orang merindukan keselamatan, setiap orang merindukan pertolongan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Jerat maut apa? Banyak. Jerat maut dosa, jerat maut kehidupan yang menuntun kita akhirnya terjerat dalam kehidupan dunia ini yang melupakan Tuhan, bahkan menyengsarakan diri kita. Oleh karena kita cinta akan dunia, itulah jerat yang ditawarkan iblis kepada manusia. Untuk itu takutlah akan Tuhan, sebab kita percaya takut akan Tuhan melepaskan kita dari segala sesuatu yang jahat di bumi ini, untuk kita bisa melihat karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Nah, yang pertama, ketika Tuhan berkata dalam firman-Nya tadi, mengasihi Tuhan, saudara dan saya paham bahwa Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Lalu bagaimana kita mengasihi Tuhan? Nah, untuk itu lawatan dan jamahan Roh Kudus itu penting dalam hidup kita, yang menyadarkan kita memahami bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Yesus Kristus di bumi ini, Dia ada, akhirnya Dia paham dirinya harus tersalib, mati, menanggung dosa saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Dia berikan dirinya untuk saudara dan saya supaya tidak dihukum. Bahkan perjalanan itu gak mudah dilalui setiap orang, hanya Dia yang mampu melewatinya. Dan finish well sampai akhir hidupnya. Dia berkata, Tuhan telah selesai. Bahkan Dia berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Satu kasih yang besar, yaitu kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena karya Tuhan di kayu salib, kematiannya, kebangkitannya menolong kita sekalian, bahkan kenaikannya ke surga, menyatakan otoritas kerajaan itu ada dalam hidupnya. Dan Dia telah menyerahkan juga pada saudara dan saya. Ingat saudara bahwa itu diberikan melalui karya Roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Satu yang saya belajar adalah sujud di kaki Tuhan. Doa, membaca firman itu menguatkan hidup kita. Sebab firman itu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita.
Ketika pergumulanmu hari ini engkau hadapi, persoalan yang kau hadapi hari ini, sujud dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi penting bagi kita. Karena itu yang menguatkan saudara dan saya. Ketika semua orang tidak bisa menolong, bahkan dunia ini tidak bisa menolong, dan ada orang yang sujud di kaki Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu nyata. Kita tahu peristiwa-peristiwa dalam catatan sejarah firman Tuhan. Kisah Daniel, kisah Esther, bagaimana pergumulan yang berat terjadi, dan banyak lagi. Tapi semua itu ketika mereka sujud di kaki Tuhan, jawabannya adalah pertolongan Tuhan itu nyata. Untuk itu kasihlah Tuhan dengan cara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mulai kita melihat apa yang menjadi bagian hidup kita kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menyangkut soal dosa, maka lepaskanlah itu, tinggalkan itu. Ketika hidup kita terbawa dengan ikatan-ikatan dosa di bumi ini, lepaskan itu saudara. Kita mulai masuk dalam panggilan yang sebenarnya bahwa kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kasih Tuhan yang sempurna ada dalam hidup kita. Dan saya percaya, waktu saudara duduk di kaki Tuhan dengan sujud menyembah, menikmati kasih Tuhan, kita betul-betul sedang mengasihi Dia. Dan yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi waktu saudara sudah masuk dalam hadirat Tuhan, sujud bersungkur di hadapan Tuhan dengan firman Tuhan, menikmati kasih dengan firman, dengan berdoa, hubungan intim dengan Tuhan, maka yang kedua yang dikerjakan adalah beribadah kepada Dia. Nah, beribadah kepada Dia itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa impartasikan itu, nyatakan itu di mana kita berada, di kantor, di rumah, di komunitas-komunitas, nyatakan ibadah saudara. Karena dalam Roma 12 dinyatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Waktu kita berikan hidup kita, meninggalkan atau melepaskan diri dari kebiasaan jahat, kita masuk dalam hadirat Allah. Dan di luar itu sebagai iman, tindakan adalah kita beribadah di tengah-tengah kehidupan. Dengan cara mengasihi sesama, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, maka hidup kita berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roh kita hidup karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya beribadah kepada Tuhan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Jadi, ketika kita mengasihi Tuhan, beribadah dengan sungguh hati, dengan segenap hati, maka saya percaya kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Otoritas ada dalam hidup saudara. Dan hal yang paling saya cermati adalah, saya percaya bukan saudara, tapi banyak orang ketika lelah sedikit, capek sedikit, mereka tidak mau beribadah. Mereka meninggalkan Tuhan. Udahlah di rumah santai, toh masih ada hari esok. Tapi saya percaya ketika ada disiplin diri untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun mungkin rasanya lelah, sekalipun mungkin rasanya waktunya terbatas, tapi waktu saudara punya disiplin diri beribadah kepada Tuhan, memberikan hal yang indah kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Dia akan menjaga jalan-jalan saudara. Karena janjinya takut akan Tuhan adalah damai sejahtera, berkat-berkat yang diberikan. Dan kita percaya hari ini, saudara dan saya, loving God, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka karya Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Pergumulan saudara akan saudara lewati dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita lewati semua, maka saya percaya otoritas Allah nyata dalam hidup saudara. Selamat beraktivitas hari ini dan rindukan karya Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Dia. Berdoa, hubungan intim pribadi kepada Tuhan. Dan ketika saudara keluar rumah, lakukan iman itu dengan ibadah yang nyata di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuh kita dengan persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Baik di kantor, di sekolah, di pekerjaan, di mana saja, nyatakan itu. Bahkan di keluarga saudara, sehingga keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini.
Biarkan karya Tuhan nyata dalam hidupmu. Mari kasih Tuhan dan beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita.